Oke, Sebentar. wow. Kayaknya udah ada yang nonton belum ya? Belum ya? Belum kayaknya deh. Caranya apa sih? Nah, Oke, udah ada tuh. ini bisa di-share. Bentar ya. Mhm. Tunggu dulu kali ya, beberapa. Tadi video kamu sempat Oh iya, berhenti. waduh. Sebentar, kayaknya harus. Oke, oke. Apa? Udah aman? Aman-aman. Udah Sip, aman. sip. Oke, Bentar. kita Kita tunggu aja dulu ya, beberapa orangnya. Sekitar 5 menit lah ya. boleh, boleh. Mungkin kita mulai di 4:10 kali ya. Ya, ya. Ini udah ada mulai yang masuk nih. Bentar ya, Mhm. yang nonton. Kita tunggu dulu yang lain. Oke, mulai berdatangan. Di 4:05 nggak apa-apa, Hari kita mulai aja. Nanti kan ini disimpan kan, jadi orang yang Mhm. belum nonton bisa nonton Oh ya. afterward setelahnya. Nggak apa-apa kali kalau mau mulai. Kita mulai sekarang aja kali ya. Mm-mm, Biar boleh nanti. daripada nanti kan bisa disimpan. Sip, sip, sip. Oke. Kita ini ngobrol santai aja ya, Kak. Iya, Kalau lah nih, buka dulu dong, biar. buka dulu. Oke, oke. Buka ya. Eh, Oke. Selamat sore untuk semua yang nonton di sini. Ada satu. Ada satu ya. Oke. Nggak Ada apa-apa, satu nanti ya, ada Kak. yang nonton next. Next. Oke. Sekarang selamat datang ini di CFY IG Live. Ini baru episode pertama ya. Pertama, iya Bener-bener benar. pertama banget. Baru netes nih. Ada namanya CFY IG Live. Ini juga salah satu dari program kita, gitu ya, Kak? Benar. Kita Oke perkenalan nih, diri dulu kali. boleh. Mungkin mau dari kakak dulu atau aku? Dari dulu aja. Oke. Perkenalkan semuanya. Nama saya, nama aku. Biar kita akrab, aku aja Aku kali ya. aja. Oh, saya kayaknya formal banget. Oke. Iya. Nama aku Syarifah Hanawibowo, tapi kalian boleh panggil aku Riri. Aku lebih nyaman gitu ya dipanggil Riri gitu. Rasanya lebih deket aja gitu ya. Aku di sini sebagai foundernya CFY atau Coaching for Youth. Ya, oke. Mungkin kalau lah bisa lanjut nih. Udah gitu Perkenal. aja. Iya, gitu aja. Nanti kalau yang mau kenalan, langsung aja ke aku gitu ya. Oke, kenalin yang ada di sini tuh ada satu orang yang nonton. Ya kenalin, nama aku Lola, biasa dipanggil Lola ya. Nama panjangnya Zalfa Lola Mereta, tapi biasa dipanggil Lola. Uh, aku di sini sebagai co-founder ya dari Coaching for Youth
yang baru aja kita bikin bulan lalu ya, bulan Dan lalu. ketua kami ya. Iya, kan ketua. Terus apa lagi ya? Aku tuh udah lama nggak live. Dulu pernah ada program di Instagram aku, lebih tepatnya IG Live Lola and Friends gitu. Jadi Wow. yang terakhir episode-nya tuh tahun 2021. Itu iya udah 2 tahun ya, itu udah episode keberapa ya? Kayaknya episode ke-24 apa gitu, lupa. Jadi memang di sana itu khusus untuk, karena namanya Lola and Friends Talks. Jadi kita aku invite teman-teman aku, terus ngobrolin tentang kebanyakannya sih beasiswa gitu. Terus budaya, karena kebetulan punya banyak teman dari beberapa negara, jadi kita kayak bikin budaya gitu. Banyaklah yang dibicarakan waktu itu. Sempat ada topik kontroversial juga seperti Black Matters Live ya waktu itu. Waktu itu ngundang sebenarnya dia Latin people ya, dia Latina tapi Muslim di Amerika. Itu juga sempat agak-agak takut, tapi ya udahlah ya. Karena sebenarnya agak sensitif waktu itu. Jadi ini live lagi setelah 2 tahun. Jadi kayaknya sedikit. Selamat kembali, Kak. Ini sebenarnya sama loh ininya, apa namanya, di belakangnya ini setupnya sama yang kecil lagi. Bedanya kursinya aja. Kakak sekarang sibuknya apa nih, Kak? Sibuk sekarang nge-coaching, terus program leadership gitu ya. Ada beberapa program yang masih belum selesai gitu. Itu aja sih sibuknya, nggak sibuk-sibuk banget. Terus sama nge-NM gitu, coaching for youth ya. Iya. Oke, ini udah saling kenal gitu ya. Semua yang datang di sini juga udah tahu nih siapa nih yang ngomong kali ini nih. Nanti kan kalau belum kenalan kan ini siapa ya? Gitu. Oke, kita mulai ngobrol santai aja sih, Kak, sambil ngabuburit juga. Kan udah jam 4 nih, sambil nunggu buka gitu. Biar nggak gabut gitu, kita mungkin ngobrolin kenapa sih sebenarnya pencetusnya si FY itu apa gitu kali ya. Ini sebenarnya harusnya Riri yang cerita. Okay. Jadi ya kita cerita aja apa sih coaching for youth itu, kenapa bisa ada gitu. Mungkin Riri bisa cerita sedikit, nanti aku bisa tambahin lagi gitu ya. Oke. Kalau dari aku ya, Kak, namanya juga coaching for youth gitu ya. Kita kan di sini nama utamanya di youth-nya itu tuh. Youth itu maksudnya kan muda ya. Nah, seperti kita semua itu masih muda. Jiwanya harus muda terus ya, Kak. Ya, itu benar. Nah, pemuda-pemudi di Indonesia itu kan pasti akan jadi pemimpin di masa depan. Itu udah pasti. Entah dari pemimpin di segi apapun dan pemimpin juga bagi siapapun gitu kan ya, Kak. Misalkan kita itu mau jadi pemimpin, pastinya kita punya potensi dong ya, potensi di diri gitu. Nah, potensi diri itu tuh pasti harus dikembangin dong, Kak. Kalau misalkan kita punya potensi, tapi kita nggak bisa ngembanginnya, kita nggak tahu gimana caranya, nggak tahu harus apa next step-nya gitu, itu juga nanti akan jadinya percuma gitu kan ya. Nah, tapi masalahnya untuk sampai sekarang ini nih, gimana ya? Pemuda-pemudi di Indonesia, terutama kalau yang dari aku lihat ya, dari perspektif aku itu terutama mahasiswa gitu ya. Atau mungkin bisa juga murid-murid di SMK yang mereka itu kan talent ready sebenarnya ya, cuma mungkin mereka juga conflicted mau lanjut kerja, langsung kerja, atau mungkin lanjut kuliah dulu gitu kan ya. Itu masih banyak tuh, Kak, sampai sekarang. Nah, mereka itu kadang nggak tahu gitu harus apa, harus ngapain gitu. Nah,
di sini aku ngerasa kalau coaching itu akan sangat membantu gitu bagi mereka, bagi para pemuda-pemudi yang lagi ingin mengembangkan potensinya tadi, ingin meyakinkan dirinya lagi juga, itu sangat membantu gitu Kak. Nah, tapi pemuda-pemudi juga pasti gimana ya, kadang bingung juga gitu mau nyari layanan coaching itu di mana gitu, atau mau nyari layanan coaching mungkin bagi mereka kurang terjangkau gitu ya, kayak kadang kan mungkin dengan rate yang terlalu tinggi, jadi kayak gitu. Nah, makanya itu sih yang pertama aku pikirin kenapa kok aku mau dengan Kak Lola gitu mendirikan ini gitu. Paling itu sih Kak. Kalau dari Kakak gimana nih? Pas setuju nih. Iya, jadi sebenarnya coaching itu sendiri kan nggak banyak yang tahu ya, jangankan mahasiswa. Aku aja yang udah kerja nih, profesional gitu ya. Nggak tahu tuh dulu. Nggak tahu yang namanya, ada yang namanya coaching gitu. Ada yang namanya, kalau mentoring itu udah biasa ya, kalau udah sering dengar mentoring, consulting, counseling gitu kan. Tapi yang namanya coaching itu di benak aku dulu ya sama kayak apa sih namanya, sama kayak mentoring gitu kan. Nah, ketika udah tahu nih tentang coaching, terus jadi kecetus gitu. Dulu aku waktu baru-baru dulu nggak dulu banget ya, aku masih muda. masih muda masih nggak dulu banget, tapi waktu zaman S1 gitu ya, sama S1 terus mau lulus, pasti kita waktu itu belum ada pikiran gitu, pikirnya pengen oh ya udah deh gue pengen lulus gitu, itu aja paling yang pengen gue lulus dulu deh, nggak kepikiran tuh mau kerja apa, mau gimana dunia kerja tuh, mau ngapain setelah lulus gitu, nggak kepikiran. Padahal sebenarnya harusnya dipikirin gitu. Apalagi dengan kondisi COVID seperti ini ya, banyak dimana banyak yang banyak yang di layoff gitu ya. Jadi bikin banyak orang tuh sekarang tenaga kerja tuh banyak bergelimpang di pasar bursa tenaga kerja gitu kan. Dan itu harus dipikirin banget sama mahasiswa-mahasiswa yang baru tamat gitu kan. Sedangkan mereka baru tamat kan mereka nggak tahu ya. Aku ya contohnya aku aja tuh, aku yang baru tamat aja tuh nggak tahu gitu, bingung. Ya udah pada akhirnya gue apply apa yang ada yang di depan mata yang kepikiran gitu. Padahal sebenarnya bisa di-plan kayak gitu. Dengan ilmu coaching itu aku jadi berpikir itu bisa di-plan sebenarnya. Meskipun kita nggak tahu ya apa yang akan terjadi di masa depan future, tapi kan kita bisa merencanakan. Nanti kalau misalnya ada perubahan-perubahan kan itulah fungsinya coaching ya. Jadi ada seri-serinya yang bisa nanti kita ya udah ya berjalan dengan sesuai rencana Allah atau apa gitu. Tapi yang penting kitanya dulu punya rencana. Jadi dengan itu akhirnya aku pikir ya kenapa nggak beri akses ke anak muda. Di zaman ini pun sebenarnya udah tren coaching itu udah banyak di korporasi. Tapi di dunia pendidikan itu tuh belum. Paling mungkin istilah coaching itu lebih ke cara dosen untuk membawa, maksudnya dosen yang membimbing gitu, yang membimbing untuk yang mau lulus misalnya gitu kan, dosen pembimbing gitu, itu bisa dibilang coaching gitu kan. Iya. Iya benar, tapi nggak yang secara coaching banget itu tuh cuma ada di korporasi yang ininya yang trennya gitu sekarang. Itu trennya tuh juga lagi naik sekarang. Biasanya tuh diikuti dengan training dulu, baru mereka di coaching gitu. Jadi sedangkan untuk mahasiswa atau untuk pemuda ya kita spesifiknya mahasiswa tuh nggak ada gitu. Nah karena itulah oh iya kenapa nggak bikin ini gitu. Jadi mereka bisa menjangkau coaching dan kita tuh juga bisa memperkenalkan itu. Jadi aku tuh kayak eager banget untuk memperkenalkan layanan coaching ini ke mahasiswa gitu. Dan gue ngerti mahasiswa itu nggak punya banyak duit gitu seperti profesional ya, ataupun ini yang untuk bisa nge-afford ini, makanya bikinnya yang terjangkau gitu. Tapi at least sekarang itu dari Coaching for Youth sendiri tuh ingin memperkenalkan dulu nih, coaching tuh sangat berguna gitu.
apalagi ketika mereka step into apa namanya udah lulus gitu ya, itu kan tahap mereka untuk menentukan masa depan mereka gitu, ke depannya tuh gimana. Karena itu nggak bisa diubah, susah untuk diubah, bisa sih switching karir kayak gue gitu. Tapi itu kan butuh kayak keberanian dan mental yang tinggi gitu untuk bisa menghadapi itu. Gitu. Jadi gara-gara itu akhirnya oh iya kenapa? Karena udah Riri juga ngomongin gitu kan. Tadinya tuh aku pengen sendiri aja, jadi aku yang ingin memperkenalkan gitu. Tapi menurut aku ya kenapa nggak bikin lembaganya aja ya. Jadi kita bisa punya payung yang kita bawa-bawa ke universitas untuk memperkenalkan ini gitu. Dan kalau misalnya nanti ini ya mereka ya insya Allah nanti bisa berkembang dan coach-coach lain bisa bergabung kan, kita nggak tahu gitu kan. At least kita betul. Mulai dulu gitu. Itu sih awal mulanya gitu. Iya. Mending mulai pelan-pelan ya Kak dari sekarang gitu kan nanti iya. Benar. Ya, benar. Tapi sih dari tadi kita kan bahas coaching mulu gitu ya Kak. Mungkin biar lebih jelas gitu sebenarnya coaching itu apa sih gitu loh Kak. Kadang kan ini kita coaching mah sama tuh kayak apa tuh consulting gitu kali ya. Itu sama tuh kayak training gitu. Ya, konseling juga gitu kan. Sebenarnya tuh bedanya apa ya? Tadi Kakak juga udah bahas gitu kan ya, ada training juga gitu. Bedanya tuh apa sih Kak? Iya, memang ya jangankan untuk ini kan kita untuk mahasiswa ya, maksudnya untuk mahasiswa kan spesifik ya gitu. Ya jangankan untuk mahasiswa ya, untuk gue yang profesional aja tuh gue nggak tahu gitu. Bahkan orang mungkin nggak hanya gue aja, teman-teman gue juga nggak tahu. Bahkan beberapa tuh kalau dia nggak bergerak di bidang people and development dan perusahaan yang nggak ada memfasilitasi coaching ya dia nggak tahu gitu. Jadi kita berdua juga ya termasuk aku gitu ya, itu baru tahu ya baru berkecimpung di dunia ini tuh baru kayak dari September, gue baru tahun kemarin lah, pertengahan tahun kemarin gitu. Jadi kalau dari ininya tuh secara simpelnya, secara sederhananya coaching tuh bisa dibilang seperti membantu klien. Jadi ada yang disebut namanya coachnya itu orang mengcoachnya. Coachnya itu akan membantu klien itu coachee, kita sebutnya coachee ya, membantu individual atau coachee untuk mencapai tujuannya itu secara simpelnya gitu. Jadi ada tujuan yang dicapai, mungkin itu bisa apa aja tujuannya, misalnya kebingungan, ketidakjelasan gitu kan, terus bingung mau kemana, terus bisa juga tentang resolusi, kan ada tujuannya, pokoknya ada tujuannya. Jadi coaching itu yaitu jadi proses si coach yaitu untuk membantu coachingnya mencapai tujuannya itu secara sederhana gitu. Nah, gimana cara capainya itu tentu ada proses dan ini itu urusan coachnya gitu. Yeah. Itu nanti coachnya yang akan menggali itu gitu. Nanti di sana bisa kelihatan tuh potensi-potensi yang tadinya sebenarnya coachingnya nggak tahu ternyata dia punya. Nah, di situ tuh ada proses kreatif. Jadi coaching itu harus di sana tuh akan dengan sendirinya keluar sendiri tuh kreatifan dia, solusi-solusi yang dia temui gitu. Jadi nanti itu semuanya tuh dari coaching. Jadi coachnya itu hanya membantu gitu. Jadi nggak ada coachnya itu hanya bukan mengarahkan ya, hanya membantu aja, dia membawa ke tujuannya gitu. Ya. Jadi dia tidak sendiri sebenarnya kayak dia yang menggali diri, yang membantu menggali itu coach memang, tapi apa yang digali itu tuh coaching gitu. Jadi misalnya kita ini bos kan, kalau historinya tuh yang kalau gue baca tuh history dari coach itu kan dulu tuh ada yang namanya itu bahas di Hungaria gitu ya, kota Hungaria itu namanya coach gitu, namanya coach. Nama kotanya coach, tapi sebenarnya bahasa Hungaria sendiri coach itu tuh artinya adalah carriage, pembawa, dari transportasi pembawa gitu, zaman tahun 15-an 15th century. 15th century yang bisa, jadi ada carriage ya namanya, jadi yang membawa dari satu tempat ke tempat lain. Nah, istilah coach ini tuh menyebarlah di seluruh Europe, terkenal gitu kan. Sebenarnya coachnya pakai KOCA, jadi bahasa Hungari gitu.
Jadi menyebar di seluruh Europe, menyebar di seluruh Europe. Kalau ini tuh sesuatu yang kendaraan atau alat gitu untuk membawa sesuatu dari sesuatu menuju sesuatu gitu, satu tempat gitu. Nah akhirnya pada tahun berapa ya baru tuh tahun 18-an gitu baru digunakan kata coach itu di University of Oxford waktu itu yang gunain. Nah itu akhirnya dia bikinnya jadi kayak coach yang sekarang coach gitu. Tapi sebenarnya dulu itu bukan ke coaching yang sekarang yang udah lebih komprehensif ya. Kalau dulu itu di University of Oxford ini simple, mereka adalah sebutan dosen yang membawa mahasiswanya lulus. Jadi sebenarnya lebih bisa dibilang kayak tutoring, sebenarnya bisa juga coaching gitu kan. Nah, populernya tuh baru tahun kayak 90-an. Lebih sebelum itu, sebelum tahun 90-an di dunia bisnis, itu di dunia olahraga dulu tuh. Iya. Terkenalnya. Jadi ya, sering sebutan coach. Iya. Iya benar. Nah di dunia bisnis tuh baru tahun 90-an ini baru terkenalnya gitu, naik executive coach gitu. Memang banyaknya di dunia bisnis gitu. Kesininya udah lebih komprehensif gitu kan. Jadi ya coaching itu intinya adalah membawa si kliennya ini ke tempat tujuannya gitu. Gitu sih secara sederhananya gitu. Ya benar. Dan menurutku sendiri juga coaching itu luas banget sih ya Kak ya. Jadi bahasnya pun itu juga gak harus di bidang tertentu gitu loh Kak. Maksudnya kayak gimana ya bahasanya? Ada yang namanya life coaching gitu kan ya. Ada yang namanya business coaching. Iya, semakin kesini memang coaching tuh semakin berkembang gitu. Jadi memang coaching itu bisa diterapkan di bidang apapun. Dan itulah yang membedakan apa ya namanya ya. Bisa orang yang nge-coaching, orang yang sebagai coach gitu, dia nggak harus expert di satu bidang itu gitu. Jadi bisa dipakai untuk apapun, untuk segi apapun gitu, untuk menentukan apapun gitu. Orang yang misalnya dia ingin nge-coach tentang pernikahannya, dia ingin nge-coaching tentang pernikahannya, coachnya nggak harus udah nikah dulu, nggak harus gitu. Karena memang disitulah karena yang kalau dalam ininya tuh yang sebagai coach ya, yang kita coaching itu adalah orangnya, bukan problemnya. Jadi cara si orangnya ini untuk membuat proses, untuk mengeluarkan proses-proses kreatif dia itu sih sebenarnya. Itu. Iya, aku setuju banget. Tadi coaching itu benar-benar person centered ya, fokus ke orangnya gitu. Bedanya nih ya Kak, kan mungkin paling deket itu coaching tuh sama konseling ya. Orang tuh kayak itu coaching, konseling sama consulting itu sering orang tuh kadang ya sebenarnya paling dekat itu coaching, mentoring sama konseling. Tapi lebih dekat tuh sebenarnya mentoring. Mentoring itu lebih dekat. Karena mentoring itu bisa diiringi dengan coaching gitu. Jadi kalau mentoring itu orang itu harus expert kan. Orang itu harus expert. Si mentornya ini harus expert nih daripada si coachingnya. Lalu ada transfer knowledge. Jadi dan skill. Jadi dia mentransfer komunikasinya satu arah. Sedangkan kalau misalnya coaching itu orangnya nggak harus expert, tadi aku bilang orangnya nggak harus expert, komunikasinya dua arah, makanya nanti bisa bertemu ya proses-proses berpikir kreatif ya. Dan satu lagi dia itu perubahan mindset dan perilaku gitu. Jadi tidak apa namanya tidak yang transfer knowledge, dia tidak ada mentransfer knowledge sama sekali dan transfer skill nggak ada. Tapi mereka dekat sih memang. Kalau konseling itu mungkin lebih ke ini ya, apa masa lalu dan sekarang gitu kan. Dimana tadi aku juga kan karena sebenarnya sejalan nih sama program studi aku gitu ya, bimbingan konseling gitu. Ada juga tenaga konseling itu selalu berfokusnya kita pembenahan ke masa lalu gitu kan ya Kak ya. Iya. Jadi ada suatu masalah kita benerin ke masa sekarang gitu. Nah, kalau menurut aku coaching sendiri itu masa sekarang untuk ke masa depan gitu. Jadi fokusnya udah beda gitu kan ya. Kalau dari aku sih itu paling ya bedanya. Iya, dan lagi sebenarnya gini, kalau konseling nih bisa ada 3 sebenarnya. Jadi
konseling itu di masa lalu, masa sekarang itu training, lalu masa depan itu coaching. Jadi kayak misalnya oke, ini orang punya masalah dengan masa lalu, dia konseling dulu misalnya. Dia harus ya mungkin masalahnya berat lah gitu, trauma atau apa gitu kan. Nah, setelah dia oke dengan konseling, dia masih konseling, dia mungkin di training dulu. Misalnya dia ingin jadi apa gitu kan, dia punya plan nih, dia pengen jadi coaching, misalnya jadi coach profesional mungkin, itu coach profesional. Dia training dulu, dengan dia di training itu dia dapat ilmunya. Nah, habis itu atau nggak usah coach profesional deh, training soft skill aja, misalnya training soft skill gitu ya. Misalnya dia mau jadi leader, dia mau jadi manajer di suatu perusahaan gitu. Ya udah, jadi di sini konseling nih masa lalu, di masa sekarang itu dia nge-train dulu nih, nge-training. Nah, dari training itu kan dia dapat ilmu kan. Training itu semacam kayak mentoring, tapi dia ada batas waktunya gitu. Jadi training itu tuh kayak ada ya batas waktunya ditentukan. Kalau mentoring kan enggak ya, itu kayak ini aja ya, berlanjut aja gitu. Tapi kalau training itu adalah batas waktunya gitu. Jadi nanti abis dia training baru dia di coaching. Jadi di coachingnya itu lebih kepada dari training itu dia dapat apa? Dia dapat misalnya soft skill, oh gue mau jadi manajer. Nah itu di coaching sehingga dia menuju plannya itu tadi gitu. Nah, coaching di sini sebenarnya juga bisa jadi monitoring. Jadi kayak makanya coaching itu nggak harus minimal tuh 3 sesi, minimal banget 3 sesi. Karena kalau hanya di coaching sekali gitu ya, terus dapet nih, gue mau apa? Ya udah, habis itu siapa yang bisa menjamin komitmennya kayak gitu kan, nggak ada kan. Nah kalau misalnya di coachingnya ada sesi berikutnya itu kita ada review, dan kalau ada terjadi sesuatu kan bisa, dan nggak bernutup kemungkinan nanti tiba-tiba plan dia berubah. It's okay, maksudnya itulah fungsinya coaching, karena kita kan nggak tahu ya apa yang akan terjadi di future, kita hanya desain aja gitu kan, nanti ya sesuai apa yang terjadi gitu. Tapi kan dengan adanya coaching itu ada monitoringnya juga di situ gitu sih. Jadi kalau aku lihatnya gitu ya, kayak konseling, terus di sini ada training, baru di sini ada kayak coaching atau mentoring juga bisa di sini. Tapi mentoring lebih ke skill ya. Gitu sih. Iya, berarti sebenarnya layanan coaching itu juga saling melengkapi ya dari layanan-layanan lainnya gitu ya. Berdasarkan pengalaman aku, kalau di corporate itu biasanya mereka paket. Jadi kalau misalnya training, biasanya ada coaching pasti. Jadi beberapa perusahaan yang gede-gede itu biasanya yang karyawannya banyak gitu ya. Dia biasanya nge-training dulu, misalnya training. Biasanya sih trainingnya leadership, kayak leadership, soft skill gitu kan. Nanti setelahnya ada coaching. Jadi paling minimal 3. Jadi 3 sesi gitulah. Coaching tuh 101 ya. Kalau training kan cuma ya udah ada fasilitator yang ngomong di depan gitu kan. Habis itu ngasih materi, habis itu kayak berapa hari mereka training, habis itu mereka di coaching gitu untuk mencapai ya tadi tujuan dari perusahaan mengadakan ini tuh apa gitu. Kalau pengalaman aku dulu di PT Pupuk Kaltim itu ada trainingnya tuh 7 hari. Jadi ini adalah asesor kenaikan grade dari grade 4 ke grade 3 gitu. Jadi training, mereka di training mengenai comprehensive training, yaitu 7 hari, bayangin 7 hari berturut-turut, nggak berturut-turut deh, Sabtu Minggu tuh libur gitu. Jadi 7 hari dari jam 8, dari jam 8 sampai jam 5 itu full training. Tapi memang trainingnya tuh adalah soft skill kebanyakan, jadi lebih lebih fun. Kalau aku, meskipun aku udah berkali-kali di sana tuh, aku masih merasakan fun, apalagi yang bawain fasilitatornya enak-enak semua gitu kan. Jadi training mereka, setelah training 7 hari itu nanti mereka di coaching. Jadi apa yang mereka dapatkan, apa yang ingin mereka tingkatkan gitu. Soalnya dari hasil training itu mereka berpikir mereka masih kurang di misalnya public speaking mereka gitu. Kalau grade 4 itu kan masih agak. Jadi kalau BUMN di PKT itu ada grade 5 tuh yang grade paling rendah, terus ada itu biasanya new officer lah gitu. Habis itu ada grade 4, habis itu ada grade 3, 2, 1 gitu. 3 ini biasanya udah supervisor sih biasanya. Kalau yang 4 ini kadang ada yang mereka udah ada tim, kadang belum gitu. Jadi banyak kan sih belum ada tim, tapi mereka udah senior gitu. Nah itu biasanya yang di coachingin adalah kemampuan soft skill-nya. Jadi gue mau
public speaking-nya meningkat, atau mau tapi boleh juga, ada juga sih beberapa peserta yang dia bikin dia mau jadi manajer gitu kan, ya nggak apa-apa gitu. Jadi kan itu nanti yang di coachingin gitu, selama 3 kali sesi, 4 kali sih waktu itu. Jadi itulah nanti yang disampaikan. Jadi ini lebih berdampak sih memang. Ada juga yang namanya coaching internal. Kalau coaching internal di corporate itu biasanya itu lebih susah sih. Jadi bukan lebih susah, itu sebenarnya kurang, aku bilangnya agak kurang efektif, karena yang nge-coaching itu adalah atasan. Jadi kalau nge-coaching atasan itu kebanyakan tuh nggak terbuka gitu kan, dan itu pasti udah menjurus pekerjaan gitu kan. Jadi kalau sedangkan training sama coaching yang biasanya diadakan di perusahaan-perusahaan itu mereka kan pakai third party ya, jadi pakai pihak ketiga, itu pakai eksternal coach ya. Kita nggak pernah pakai internal, karena internal tuh, karena coaching itu kan intinya supaya si itu terbuka ya dengan kita, jadi kita bisa membuka juga potensi-potensinya yang ada gitu kan. Tapi kalau misalnya dengan internal cenderung itu nggak terbuka. Iya, benar. kemarin pengalaman aku gitu kan, waktu coaching Buma gitu kan, PT Buma Bumi Bukit Makmur Mandiri ya, itu mereka ada coach internal tapi atasan mereka gitu. Dan itu emang cenderung lebih ke pekerjaan. Nah kemarin itu aku diberi kesempatan gitu untuk nge-coaching personal secara individual, tapi topiknya tuh nggak harus nggak harus pekerjaan, tapi ujung-ujungnya mereka ngomongin pekerjaan sih. Cuma ada satu hal yang menarik, ada satu coach yang menarik, dia sangat tertutup sekali. Ini dari coach aku yang udah aku coach sekarang, itu dia yang paling tertutup. Susah banget, ngomongnya limited gitu, tapi menyenangkan, seru. Menurut aku itu seru karena membuat dia bicara gitu. Itu dan coachingnya itu tentang awalnya sih tentang dia tuh bingung dia cocok nggak di spare human resource. Waktu itu dia di departemen human resource, tapi dia anak tambang, dia pertambangan. Jadi dia dapatnya di human resource gitu kan. Jadi dia masih bingung tuh, dia tuh cocok apa enggak gitu. Tapi yang outcome yang kita dapatkan tuh sebenarnya bukan itu. Yang dari proses aku nge-coaching itu ya, sebenarnya bukan itu. Dia sebenarnya nggak ada masalah dengan pekerjaan dia sekarang. Itu lebih kepada confidence dia. Dan itu kita go deeper lagi gitu ya, ternyata bukan confidence dia itu disebabkan ya karena dia itu cenderung nggak mengungkapkan apa yang dalam otaknya kalau itu nggak penting gitu. Nah itu tuh dia baru sadar, dia pun sendiri tuh baru sadar di situ. Itu tuh kayak, aku tuh waktu dia bilang kayak gitu tuh kayak, wah menyenangkan sekali ya, aku sepertinya itu deh Kak. Jadi kayak dia, sepertinya itu deh Kak. Itu tuh kayak aha moment kan ya. Bagi coach itu tuh sangat menyenangkan sekali nggak sih? Kayak, sepertinya iya deh Kak. Tapi itu benar Kak. Di dalam beberapa coaching itu juga ada yang kita ngomong goals-nya apa, nanti setelah kita ulik-ulik lagi, ternyata dianya sendiri tuh nganggep goals itu tuh sebenarnya bukan itu yang dia mau gitu. Iya. Itu juga ada beberapa kasus ya gitu. Nanti jadi dia kita nggak bisa nebak ya, nggak bisa nebak hasil dari coaching itu apa, nggak bisa. Betul. Makanya. Pokoknya jangan pikirkan nanti pasti ini, karena nggak akan pasti. Iya. Bisa juga tadinya yang dia udah firm pengen A, ternyata pas di coaching dia jadinya B. Itu aku juga dapat kayak gitu. Ya tapi kan itu baru satu sesi ya. Kalau misalnya kita mau impactful ya harus beberapa sesi untuk bisa dimonitoring gitu di kemudiannya gitu. Itu sih. Ada juga setelah sesi coaching gitu ya, mungkin ngerasa kadang kalau orang lain gitu melihatnya, kok nanti kan ada action plan gitu ya, ada yang mungkin akan dilakukan setelah coaching itu berlangsung gitu. Kadang orang melihatnya, kok stepnya baby steps banget sih, kecil-kecil banget sih, kayak nggak ada ininya gitu. Padahal mungkin bagi klien atau coachingnya itu tuh
itu yang dia butuhkan saat itu gitu loh. Kadang itu aku juga nemu beberapa coach yang kayak gitu. Iya Dan benar. itu dia memikirkan gitu, dia sendiri yang menggali, oh aku tuh harusnya ngelakuin ini, even itu baby steps gitu. Iya, jadi Menarik. intinya sih coaching itu tuh bukan apa ya, kita mencari saran ya, enggak. Jadi ini tuh adalah dari coachee untuk coaching. Nah, bagaimana caranya mengeluarkan itu urusan coachnya. Gitu ya. Bagaimana caranya si coach ini bisa berpikir untuk memecahkan masalahnya sendiri, itu cara si coachnya gitu. Itu urusan coachnya, nggak usah dipikirin. Untuk coach udah datang aja dengan apa yang paling susah tuh, Ri, ada satu yang paling susah, tapi aku kayaknya belum nemu deh, orang yang punya mental blocknya tinggi. Nah Ya, itu susah karena kita harus kayak menantang banyak itu gitu. Bisa, maksud aku mental blocknya itu misalnya gini, nggak bisa gue nggak bisa gitu. Misalnya dia ada apa, manajernya nggak suka sama manajernya, nggak cocok gitu kan. Biasanya kan ada perasaan yang salah itu manajer gitu. Salah pasti lah itu mah udah pasti. Kita kan manusia itu cenderung tidak mau disalahkan gitu ya. Padahal kesalahannya banyak gitu. jadi manajer itu kayak, oh ini salahnya manajer, nggak bisa, dia tuh nggak bisa dikasih tahu, dia tuh itu mental block namanya gitu kan. Padahal sebenarnya kalau kita mau di coaching ya kita jangan berpikir ke sana sebenarnya ya. Aku belajar dari training yang ya soft skill yang aku jadi program manajernya, ya lumayan dapat training gratis, gue duduk doang kan di program manajer. Ada yang namanya sesuatu yang bisa kita kontrol dan sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Jadi kalau kita ingin maju nih, contohnya dalam hal coaching gitu kan, dia mau di coaching, kita harus fokus, si orang yang di coaching ini harus fokusnya sesuatu yang bisa dia kontrol aja. Contohnya, hari hujan bisa kita kontrol nggak? Nggak bisa dong. Nggak bisa dong. Gue mau buka bareng nih sama temen, tahu-tahu hujan. Itu bukan sesuatu yang bisa gue kontrol kan. Fokusnya kemana kita? Nyalahin hujan? Nggak mungkin dong. Nggak kan. Fokusnya adalah gue bawa payung, udah. Karena itu yang bisa gue kontrol. Kayak gitu. Sama kesar kayak gini juga. Oke, manajer gue gitu kan. Manajer gue nggak ngedengerin gue gitu. Nggak ngedengerin gue. Ya udah. Itu kan lu nggak bisa kontrol dia ngedengerin lu apa enggak, itu lu nggak bisa kontrol dia. Emang lu siapa, Tuhan gitu? Enggak kan. Ya udah, apa yang lu bisa kontrol, lu lakukan yang terbaik. Misalnya ada proyek, oke, lu kerjakan yang terbaik gitu. Ya udah, terserah dia, nggak bisa ini. Yang jelas kan di perusahaan itu kan nggak hanya dia aja yang melihat lu gitu kan. Jadi kalau gue ini memang ilmu juga sih gitu ya, dan itu ilmu yang gue dapatkan juga, menurut gue itu juga bagus, yang lu harus fokus sesuatu yang lu kontrol, yang bisa lu kontrol sendiri gitu. Nggak boleh nyalahin orang lain gitu, nggak boleh fokus ke yang nggak bisa dikontrol, tuh nggak bisa, karena lu nggak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Mau mencari solusi apapun tuh nggak bisa. Nah, mental block tuh biasanya kayak gitu. Ya mau kita cari solusi apapun itu susah gitu, susah banget. Makanya itu juga challenging buat coach sendiri, membuat dia beralih ke sesuatu yang bisa dia kontrol. Nah itu tuh kerjaan si coach itu gitu. Gak mungkin kita ngebahas, oh jadi manajer kamu tuh gak bisa gitu, terus manajer kamu tuh gak bisa kan gitu. Jadi gibahin manajer. Jadi sulit nih. Ikutin gimana, oh iya salah dia itu gitu. Nggak gitu. Nah itu tugas si coach nantinya, mengarahkan si coachingnya untuk bisa berpikir tentang apa yang bisa dia kontrol gitu. Jadi ya kembali lagi, yang kita coaching itu adalah orangnya, bukan masalahnya. Itu sih. Ya, sebenarnya menarik ya kalau coachingnya. Menarik banget. Tema coaching itu selalu menarik ya kalau buat aku sendiri itu, karena benar-benar ketemu orang yang berbeda-beda dengan tujuan yang beda-beda gitu. Itu wah,
gimana ya, menambah insight juga sih sebenarnya ya. Kadang juga Iya. karena yang di coaching itu kan orang-orang yang ingin maju sebenarnya ya, kayak orang-orang yang mau untuk melakukan next step itu apa gitu ya. Jadi tuh pasti udah ada, biasanya udah ada plan-plannya, cuma mereka juga masih ruwet nih di sini, kayak benang kusut Iya. gitu. Nah, Iya, benar-benar. Dia tugas coach lah di sana ya. iya, itu tugas buat itu benangnya dilurusin Dibenerin. dulu dulu Iya, biar iya, rapi benar-benar. gitu. Benar-benar. Itu juga challenging sih buat kita ya, buat kita sebagai coach, apalagi baru-baru gitu ya. Itu challenging, kayak lu ngelurusin benang-benang itu, tapi nanti soalnya kita ke bawah suasana, kesini, jadinya kesini gitu. Jadinya gua lupa tadi kita apa outcome-nya gitu kan, jadinya bingung sendiri gitu kan. Oke, kayaknya cukup coaching ya, Rik. Kita mungkin ngobrolin CFY lah gitu ya, coaching Ya, for youth ya, lebih coaching karena for youth. kalau ngomongin coaching Lama. itu wah udah lama kita lama. CFY dulu kali ya. Iya. Untuk yang sekarang nih, dulu nih, coaching for youth kan kita juga baru mulai nih ya, Kak, di Maret kemarin. Ya namanya komunitas gitu kan pasti ada visi misi juga ya, kita mau apa sebenarnya untuk bikin komunitas CFY ini gitu ya. Mungkin yang mau aku iniin sih, kan tadi kita udah bahas ya, aku punya pemikiran kalau misalkan pemuda-pemudi itu pasti punya potensi untuk jadi future leaders ya, pemimpin masa depan gitu ya. Jadi itu yang aku jadiin visi sih sebenarnya di CFY ini. Jadi CFY ini kita mau mewujudkan itu potensi pemimpin masa depan untuk Indonesia yang lebih baik. Jadi kalau besar potensi ya diri, mimpinya. yes, harus punya mimpi besar. Yes. Jadi kalau misalkan kita udah mengembangkan potensi diri, terutama untuk diri sendiri, pasti kita akan berkontribusi untuk negara juga. Itu yang mungkin penting ya, tapi kita mungkin nggak pernah kepikiran gitu. Kalau misalkan kita memperbaiki diri, kita akan memperbaiki lingkungan juga gitu. Padahal kenyataannya seperti itu gitu kan ya. Dengan visi pasti ada misinya ya, kita mau ngapain nih nanti ke depannya gitu. Mungkin kalau misi sih ya pertama kita mau nyediain gitu ya akses coaching yang mungkin terjangkau bagi pemuda-pemudi di Indonesia gitu Kak. Yang pertama itu tuh. Terus mungkin yang kedua, CFW itu juga mau nyiptain wadah untuk kita itu bisa bantu pemuda-pemudi Indonesia untuk mencapai impian yang besar tadi. Mereka punya impian untuk diri sendiri dan mungkin Indonesia gitu, untuk negara. Nah, kita mau tuh membantu gitu, memberi wadah lah gitu ya. Jadi nggak bingung lagi gitu mau kemana gitu kan. Kadang masih nyari, bingung kemana gitu. Terus mungkin satu lagi tuh kita tuh gimana ya, mau dorong gitu loh, membangkitkan pemuda-pemudi gitu untuk bisa tadi ya berkontribusi ke bagi negara gitu aja sih. Paling mimpi yang besar dengan misi yang panjang, cuma kita yakin sih ya bisa untuk menjalankan itu gitu. Pastilah. Harus bisa. Harus bisa. Iya. Terus kita juga ada program kan, dari misi itu kan turun program tuh. Betul. Nah, programnya itu kan ada 3 ya, kalau 3 besar program kita ada Ghost to Campus. Itu lebih kepada mengenalkan sebenarnya, mengenalkan tentang coaching tadi itu berlandaskan pemikiran bahwa tadi yang gue pikir, karena nggak semua orang tahu itu coaching, jangankan mahasiswa, pekerja pun yang employee profesional pun nggak semuanya kenal apa sih coaching itu. Jadi nggak ada tahu. Nah ini
CFY ini Goes to Campus ini adalah salah satu program kita untuk memperkenalkan itu, dan kita udah mulai ya sebenarnya ya. Kita sudah akan menekan MOU dengan IBLAM Law School di Jakarta. Jadi kita akan datang. Konsep acaranya sendiri adalah mini seminar sebenarnya. Jadi di mana nanti kita akan memperkenalkan coaching kepada mahasiswa, terutama mahasiswa tingkat akhir, dan nanti yang beruntung bisa kita kasih free coaching 3 kali, bayangkan gitu ya. Kita mengutamakan mahasiswa tingkat akhir ya. Jadi karena mereka mau tamat kan. Jadi kita ingin memperkenalkan itu. Nah, jadi salah satu program kita untuk memperkenalkan itu ya adalah Goes to Campus ini. Bagi kampus-kampusnya yang mau didatengin, hubungin aja kita. Kita nanti bisa nge-reach ya untuk ini ya. Programnya biasanya kita pasti ada kick off di awal untuk memperkenalkan. Jadi karena inti programnya dalam memperkenalkan, pastinya nanti akan ada kayak mungkin mini seminar kah, ataukah talk show, ataukah berbentuk apa gitu yang bisa ngomongin tentang coaching itu sendiri gitu. Jadi lebih banyak kita sekarang itu ke kampus-kampus ya, lebih banyak, tapi kita terbuka untuk siapa aja. Kalau misalnya memang ada sekolah, tadi seperti Riri bilang, SMK, karena memang SMK itu mereka adalah nantinya langsung talent ready gitu kan. Jadi mereka langsung menghadapi dunia kerja gitu kalau mereka tidak melanjutkan sekolah juga gitu. Jadi kita juga terbuka. SMA pun kita juga terbuka, karena beberapa tamat SMA pasti ada juga yang dia mungkin tidak melanjutkan kuliah gitu kan. Dan ada program berikutnya itu ada Care for Community. Itu program kita juga untuk memperkenalkan juga mengenai coaching di komunitas-komunitas para pemuda. Dan kita sebenarnya juga sudah hampir menandatangani ada program besar nanti di Juli, itu Karang Taruna ya, Karang Taruna Jakarta Selatan. Jadi nanti kita akan meng-coaching Karang Taruna di Jaksel ini tentang, karena ini masih lama, nanti sasarannya adalah akan selesai pas Hari Sumpah Pemuda, jadi belum mulai. Kalau yang IBLAM tuh minggu depan loh, minggu depan. Harinya tuh minggu depan banget. Minggu depan banget gitu. Jadi itu komunitas-komunitas lain yang kita sasar itu kebanyakan adalah komunitas anak-anak muda, dan aku juga lagi obrolin beberapa komunitas-komunitas muda ya. Yang terlibat gitu. Dan ini sebenarnya nggak menutup kemungkinan juga komunitas-komunitas lain ya, tidak hanya komunitas anak muda gitu. Betul. Kita nggak menutup pintu ya. Jadi ini adalah Care for Community. Nanti juga kita akan memberikan beberapa free coaching juga sebagai pengenalan, karena memang program-program kita adalah untuk pengenalan di awal-awal ini gitu ya, di tahun ini ya gitu. Nah, yang terakhir ini iya, IG Live ya gitu. Karena kita ingin memperkenalkan juga dari dari akun kita sendiri. Nanti akan ada narasumbernya tidak hanya kita berdua, jadi nanti kita akan mungkin bahasannya akan nggak hanya tentang coaching, banyak gitu. Jadi kita nggak menutup kemungkinan untuk topik-topik yang ada. Jadi stay tune ya di akun kita. Ajak-ajak juga orang-orang lain untuk follow. Follow. Iya, follow gitu ya. Itulah program-program kita, lebih kepada pengenalan karena kita baru ya. Betul. Di IG Live nanti juga sebenarnya temanya juga yang inspiratif juga sih ya kan, nggak hanya ngomongin coaching lagi iya, gitu. Nanti narasumbernya mantep deh pokoknya. Tenang. Iya benar. Tenang. Kalau untuk yang Goes to Campus itu Kak, tadi ya seperti yang udah Kakak bilang, itu kan terbuka bagi siapapun. Kalau misalkan punya instansi pendidikan gitu, itu boleh langsung hubungin aja di email kami ya, di cfy.indo@gmail.com. Atau itu ada di DM langsung juga nggak apa-apa. Di DM langsung di IG ini juga boleh. Nanti langsung kita mantap lah pokoknya. Langsung kita reach ya. Sama kalau Goes to Campus itu nanti kan mini seminar atau talk show gitu ya. Nah, itu juga sesuai diskusi sama yang mau punya acara juga gitu ya Kak. Jadi kita nggak hanya
uh, langsung ini gitu. Tapi kita bisa diskusi lagi maunya gimana nanti gitu. Jadi nggak perlu khawatir nggak sesuai nih acaranya sama ini karena kita bisa untuk apa ya bahasanya ya? Kita bisa komunikasikan itu gitu, apa yang akan dibikin atau gimana itu kan kita kerjasama ya di sini. At least yang bisa kita tawarkan adalah free coaching. Jadi lumayan kan free coaching gitu. Jarang-jarang gitu kan dengan apa namanya certified coach gitu. Betul. Gitu. Jadi at least kita bisa memperkenalkan coaching. Betul. Ya, itu sih untuk saat ini ya. Hanya untuk saat ini. Mungkin next kalau ada program baru bisa tuh kita berbincang lagi tentang program baru kita. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi lah. Dan mungkin beberapa program nanti membutuhkan volunteer juga mungkin ya. Kalau program-program yang gede kita pasti butuh volunteer dan itu dari mahasiswa kayaknya ya, karena volunteer gitu kan, relawan. Dan juga kalau community juga, kalau misalnya teman-teman di sini ada komunitas yang teman-teman aktif, itu sebenarnya bisa aja kita kerjasama apapun bentuknya gitu. Kita bisa bicara lebih lanjut gitu, karena memang kita juga care kepada komunitas, terutama komunitas yang anak muda banyak. Nah itu juga kita sangat welcome sekali untuk bekerja sama gitu. Nah, dan nanti pasti kita akan memberikan free coaching ya seperti biasa gitu kan, souvenirnya. Tapi nggak semua orang ya, karena capek juga, kita hanya berdua. Ada yang best, ada yang bestnya gitu. Lucky winner. Benar. Karena coaching itu kan satu persatu ya teman-teman. Jadi biasanya itu 3 kali sesi sehari itu udah capek banget. Jadi kita manusia gitu ya. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalaupun memang kita bisa obrolin, kita bisa minta beberapa coach lain di networking kita yang mau relawan gitu untuk yang gratis gitu. Tapi ya gitu. Nah, tapi untuk yang misalnya tidak punya institusi, hanya yang profesional misalnya, ya kita terbuka untuk terjangkau juga kok di kita, nanti bisa hubungi di DM atau apa gitu. Itu lebih terjangkau daripada yang lainnya. Yang profesionalnya itu kita batasin ya, di bawah 30 tahun. Ya. Karena kalau udah di atas 30 tahun itu beda lagi harganya. Ya, karena kita ini fokusnya emang untuk pemuda-pemudi ya Kak ya. Dan lagi kan itu termasuk salah satu service kita, layanan kita itu CFY Individual Coaching Service. Bisa ya, siapapun yang berminat bisa buat tanya-tanya di DM atau mau cek di website juga ada. Untuk rate-nya terjangkau banget. Kalian boleh langsung hubungin aja, nggak usah ragu-ragu. Jadi iya banget kok, terjangkau. Betul. Bagi para mahasiswa seperti aku yang ingin coaching dengan harga terjangkau, yang profesional pun under 30 itu sebenarnya kita juga sangat terjangkau ya. Dibandingkan coaching aslinya itu lumayan ya kalau coaching individual coaching itu. Tapi di sini kalau under CFY itu coachingnya terjangkau. Buat yang udah 30 tahun ke atas bisa hubungin individual aja coachnya aku atau Riri. Itu rasanya beda gitu ya. Jadi nanti bisa langsung hubungin di di Instagram atau di ini, kita ada kok kontak kita juga gitu. Gitu aja sih. Sepertinya kita udah berbicara 1 jam ya, Ri. Ada lagi yang pengen diobrolin, Ri? Terasa kayak kurang sih, Kak. Pastilah. Kayak ngobrolnya kurang. Pasti, apalagi kalau ngomongin tentang coaching ya. Wah, itu seru banget. Seru banget. Ya, Oke, paling mungkin sampai situ dulu kali ya kita ngobrol ini. Nanti kita bisa nih lanjutin di mungkin episode 2 atau next episode kita bisa undang narasumbernya. Siap. Kita udah mulai gitu bisa. Oke.
kalau gitu eh, sampai sini deh ya. Ya, Mungkin sampai sini tadi aku udah dulu. YouTube. Iya, sampai sini dulu ya buat yang nonton nih, ada nih yang nonton, dan juga nanti kalaupun apa namanya yang buat nonton nanti ini kan akan disimpan di apa namanya di Instagram kita ya. Jadi bisa lihat bisa lihat apa namanya recordednya gitu. Di YouTube juga akan di-share ya, Ria. Yap, nanti Hmm. akan di upload di YouTube, bisa juga nonton di YouTube atau mau di sini juga boleh. Ya, ya. Oke. Sekian dulu dari Coaching for Youth di sini. Sebagai foundernya di sini. Jadi kita di sini sebagai founder, ini umurnya baru satu bulan ya. Jadi sekian dulu dari kita. Kalau ada yang kurang, mohon maaf. Nanti kalau misalnya untuk informasi lebih lanjut bisa langsung hubungin cfy.indo-nya aja. Adminnya selalu standby. Ataupun bisa langsung ke aku juga atau ke Riri. Nggak masalah gitu kalau ngomongin tentang cfy.indo, buat yang kamu punya komunitas, buat yang punya institusi pendidikan yang mau didatengin, ataupun buat yang profesional under 30 yang butuh coaching atau penasaran coaching itu bagaimana, silahkan di cfy.indo-nya. Oke. Sekian dari kami. Kami undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di next episode ya, antara aku dan Riri. Sampai jumpa. Dadah. Sampai jumpa ya, Riri.